tes-tes, saya mau menceritakan sebuah kisah nyata horor misteri yang ini diceritakan oleh kakak saya atau mbak kakak saya yang nomor 4 itu pernah cerita ya. Jadi disclaimer dulu, maaf kalau nggak bisa ngedit seperti CapCut, terus aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi ini hanya langsung secara saya lakukan perekaman ini langsung, jadi tidak saya edit sama sekali. Dan maaf kalau lihat kamar saya yang masih kayak gitu, memang saya tidak punya kamar yang bagus, maaf ya. Sebentar ini disclaimer dulu ya, maaf. Saya minta maaf kepada penontonnya ya kalau misalkan terganggu dengan latar belakang rumah saya ini, kamar saya ini, maaf. Maaf sekali ya. Jadi gini, saya lanjut ceritanya itu. Jadi kakak saya yang nomor 4 atau mbak saya itu dulu zaman masih eh, punya ponakan yang pertama itu, jadi dalam arti punya putri yang pertama, jadi itu ponakan saya ya. Jadi dulu waktu sakit di rumah sakit, eh, rumah sakit di kota S ya, saya sebutkan kota S saja ya, jangan menyebut namanya ya. Kota S di Pulau Jawa. Jadi kalian bisa mengira-ngira itu siapa, kota kota S itu. Jadi bangunannya itu sudah tua, bangunan rumah sakitnya, tapi di tengah kota. Jadi kalau kalau ke sananya itu cepat, dari rumah kami itu sangat dekat. Jadi eh, ponakan saya itu dia dirawat di rumah sakit khusus anak-anak. Eh, Terus kejadiannya itu ya yang diceritakan kakak saya itu, jadi ada di ruangan itu ada 4 atau 3 gitu kalau nggak salah inget ya, saya juga namanya juga tuh diceritain. Jadi kakak saya itu cerita, cuman saya cuma mendengarkan gitu. Jadi dan kakak saya nggak berani cerita kayak gini, takut gimana gimana, mending saya aja yang cerita. Bahkan ponakan saya mungkin nggak inget kayaknya, karena ini kejadiannya tuh lama, waktu dia kecil tuh 2006, 2007, 2008 lah, kayak sekitar dia di bawah 2010, karena ponakan yang kedua itu belum lahir. Jadi 2008, 2000 apa intinya itu masih balita kalau nggak salah. Ya belum sekolah, 2008 kalau nggak salah ya. Kira-kira segitu lah, sebelum 2010. Jadi kakak saya itu cerita waktu anaknya, putrinya atau ponakan saya itu sakit, itu di ruangan itu kan ada 2 atau 3 gitu. Tapi anehnya itu bukan 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 cerita horor yang anehnya, tapi sosok seseorang itu. Seseorang yang seperti mbah-mbah atau nenek-nenek, yang wajahnya itu kalau kalau yang katanya, yang kata kakak saya atau mbak saya itu, wajahnya itu rambutnya aut-autan. Tapi kanannya kok bisa masuk di ruangan itu? Mungkin mungkin ada ya dari keluarga pasien itu ya yang datang, tapi enggak. Yang lihat itu tetangga, dari tetangga pasien gitu loh. Jadi kan kakak saya itu tinggal di sebelah apa itu, di dekatnya ada lagi. Lah itu ada sosok nenek-nenek atau mbah putri, dalam arti nenek-nenek yang wajahnya, yang hidungnya katanya itu kayak penyihir. Hidungnya itu mancung, terus keriput gitu. Rambutnya tapi nggak pakai kebaya atau apa itu, pakai daster biasa gitu. Katanya, tapi terus dia itu nengok gitu. Nengok salah satu pasien. Ditengok, untungnya bukan nyanu, bukan bukan ponakan saya ya. Jadi yang dia itu salah satu pasien yang agak jauh atau gimana gitu. Terus apa itu, kakak saya balik pulang ke rumah, dalam arti katanya itu
Ya kan sering kan ngobrol-ngobrol gitu kan. Ada yang setelah ditengok itu, ya maaf nih, maaf, maaf, katanya meninggal. Jadi yang ditengok itu meninggal katanya malahan sama nenek-nenek itu, mbah-mbah itu. Tapi bukan suster loh, tapi nenek-nenek itu, mbah-mbah itu. Dia ngintip, nengok-nengok kayak halo, ini itu kayak kamu tahu kan kalau orang yang sedang apa itu menghibur anak kecil balita itu kan ya. Nah dia itu nengok kayak ngajak main gitu loh, bla bla gitu. Ya, jadi celuk ba gitu loh. Tapi yang tahu itu orang lain yang bukan kakak saya saja, tapi ada tetangga pasien itu juga ngelihat. Horornya itu habis ditengok meninggal. Mungkin memang takdir kan ya, takdir manusia kan memang kayak gitu. Mungkin variabelnya itu yang jadi horornya itu kenapa ada nenek gitu loh. Penasarannya itu nenek kan kalau di yang dari viral itu kan ada waktu dia datang ke rumah sakit, ada anak kecil yang pakai baju putih atau apa gitu ya, yang rame-rame gitu ya. Kalau itu udah bukan anak kecil, tapi nenek-nenek. Jadi nggak pakai kebaya itu nggak pakai kayaknya pakai daster apa apa gitu ya. Kalau saya diceritain tuh kayak gitu. Katanya loh ya. Jadi horornya itu setelah ditengok malah meninggal. Kan itu variabel ya, bukan yang anu ya. Itu variabel itu cerita horornya itu. Saya diceritainnya kayak gitu dulu. Ya sekian cerita saya.